Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfani Ninsyar dengan NIM 180100132 dari IKIP Siliwangi Bandung. Dalam mata kuliah Problematika Bimbingan dan Konseling yang diampu oleh Ibu Lilik Fadli Latin Azizah MPC pada program Permata Sakti 2020 di STKI PPGRI Sumeneb, saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan manajemen BK dan implikasinya bagi pengembangan layanan BK di sekolah. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai pelaksanaan manajemen BK dan implikasinya di sekolah, di sini terdapat pertanyaan, mengapa manajemen BK diperlukan dalam pelaksanaan pengembangan layanan BK di sekolah? Jadi, bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari sistem pendidikan di sekolah. Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan usaha membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, sosial, belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir. Nah, di sini pun terdapat beberapa penjelasan mengenai hal terkait. Yang pertama, dari Zemroni dan Raharjo, yang mengatakan bahwa bimbingan dan konseling diselenggarakan di sekolah sebagai bagian dari keseluruhan usaha sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Sebagai sistem pendidikan di sekolah, bimbingan dan konseling dalam pelaksanaannya tidak pernah lepas dari perencanaan yang seksama dan bersistem. Nah, jadi bimbingan dan konseling memiliki konsep dan peran yang ideal karena dengan berfungsinya bimbingan dan konseling secara optimal, semua kebutuhan dan permasalahan siswa di sekolah akan dapat ditangani dengan baik. Suatu program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak mungkin akan tersusun, terselenggara, dan tercapai apabila tidak dikelola dalam suatu sistem manajemen yang bermutu. Kemudian, Fattah menjelaskan dalam bukunya bahwa suatu program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak mungkin akan tersusun, terselenggara, dan tercapai apabila tidak dikelola dalam suatu sistem manajemen yang bermutu. Kemudian, Hasanah mengatakan bahwa di dalam Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang menyatakan bahwa seorang konselor sekolah harus menguasai semua kompetensi yang telah ditentukan. Salah satu kompetensi yang wajib dikuasai adalah kompetensi profesional ke-13 hingga 15, yaitu seorang konselor dituntut mampu melakukan manajemen bimbingan dan konseling. Mengingat pentingnya bimbingan dan konseling dalam institusi pendidikan, maka untuk tercapainya tujuan layanan BK, diperlukan sebuah konsep dan manajemen yang tersistem dengan baik oleh pihak-pihak penyelenggara BK di sekolah. Maka dari itu, mengapa pentingnya manajemen BK dan implikasinya dalam pengembangan layanan BK di sekolah? Nah, kemudian arti dari manajemen itu di mana manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu manajemen dengan kata kerja to manage yang artinya mengurusi atau kemampuan menjalankan dan mengontrol. Di sini pun terdapat penjelasan mengenai manajemen. Yang pertama, dari Suhardita yang menjelaskan definisi dari manajemen yang merupakan suatu proses di mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi. Kemudian, menurut Uman Suherman, manajemen itu yaitu pencapaian tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan melalui kegiatan orang lain. Nah, menurutnya, manajemen merupakan sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggiatan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Kemudian pengertian lain dari manajemen itu sendiri adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui serangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Dari ketiga penjelasan mengenai manajemen ini dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan proses untuk mencapai suatu tujuan melalui serangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Nah, kemudian konsep manajemen dapat dipandang dari segi manajemen sebagai ilmu,
sebagai seni, dan sebagai proses. Yang pertama, manajemen sebagai ilmu itu di mana manajemen mempunyai objek yang dipelajari, yaitu adanya kerjasama antara dua orang atau lebih atau sekelompok orang dan mempunyai metode yang digunakan untuk mempelajari serta mempunyai sistematika. Kemudian, manajemen sebagai seni di mana seorang manajer mempengaruhi orang lain dalam suatu organisasi untuk bersama-sama melakukan aktivitas agar tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Berdasarkan konsep ini, maka kegiatan manajemen akan terlihat pada perbedaan gaya atau style dalam menggunakan atau memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, manajemen sebagai suatu proses artinya bahwa dalam manajemen terdapat kegiatan atau proses yang bersifat manajerial dan operatif yang dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk mencapai tujuan manajemen. Setiap aktivitas apapun selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai, demikian pula dengan kegiatan manajemen. Nah, tujuan pelaksanaan manajemen secara sistematis yaitu agar mencapai produktivitas, berkualitas, efektif, dan efisien. Kemudian, fungsi dari manajemen itu mencakup 4 hal, di mana di antaranya itu ada perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau actuating, dan pengawasan atau controlling. Nah, sedangkan prinsip-prinsip dalam manajemen itu meliputi efisiensi, di mana efisiensi ini adalah kegiatan yang dilakukan dengan modal yang minimal tetapi dapat memberikan hasil yang optimal. Kemudian, prinsip efektivitas. Ketika terdapat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan. Selanjutnya yaitu prinsip pengelolaan, di mana dalam aktivitas manajemen, seorang manajer harus dapat mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Kemudian, prinsip mengutamakan tugas pengelolaan. Artinya, apabila seorang manajer dihadapkan pada dua tugas, yang satu bersifat manajerial dan satu bersifat operatif, maka harus diutamakan kegiatan yang bersifat manajerial, sedangkan yang bersifat operatif diserahkan kepada orang lain yang sesuai dengan bidangnya. Kemudian, prinsip kerjasama, artinya bahwa seorang manajer harus mampu menciptakan suasana kerjasama dengan berbagai pihak, baik kerjasama yang bersifat vertikal maupun kerjasama yang bersifat horizontal. Dan yang terakhir, ada prinsip kepemimpinan yang efektif. Artinya, seorang manajer hendaknya dapat memberi pengaruh pada bawahannya agar dapat melakukan aktivitas sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Nah, setelah kita membahas mengenai apa itu manajemen, tujuan, fungsinya, dan juga prinsip dari manajemen itu sendiri, kita akan mulai masuk untuk membahas mengenai manajemen bimbingan dan konseling. Nah, di sini terdapat beberapa penjelasan mengenai apa itu manajemen bimbingan dan konseling. Yang pertama, Sugio menyatakan bahwa manajemen bimbingan dan konseling adalah kegiatan yang diawali dari perencanaan kegiatan bimbingan dan konseling, pengorganisasian aktivitas, dan semua unsur pendukung bimbingan dan konseling, menggerakkan sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling, memotivasi sumber daya manusia agar kegiatan bimbingan dan konseling mencapai tujuan, serta mengevaluasi kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengetahui apakah semua kegiatan layanan sudah dilaksanakan dan mengetahui bagaimana hasilnya. Sedangkan, Gibson juga menyatakan bahwa manajemen bimbingan dan konseling adalah aktivitas-aktivitas yang memfasilitasi dan melengkapi fungsi-fungsi keseharian staf konseling meliputi aktivitas administratif seperti pelaporan dan perekaman, perencanaan dan kontrol anggaran, manajemen fasilitas, dan pengaturan sumber daya. Nah, dari kedua pendapat ini dapat disimpulkan bahwa manajemen bimbingan dan konseling adalah kegiatan manajemen yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi fungsi bimbingan dan konseling mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien.
dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada. Nah, selanjutnya di sini terdapat tujuan dan prinsip dari manajemen bimbingan dan konseling. Untuk tujuannya itu sendiri, manajemen bimbingan dan konseling bertujuan untuk mengembangkan diri konseli atau peserta didik secara efektif dan efisien. Nah, efektif di sini berarti kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan. Keefektifan dari layanan bimbingan dan konseling ketika melihat dari ketercapaiannya layanan bimbingan dan konseling, yaitu ketika konseling mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Sedangkan efisien apabila kesesuaian antara sumber daya dengan keluaran atau penggunaan sumber dana yang minimal dapat dicapai tujuan yang diharapkan. Layanan bimbingan dan konseling dapat dinyatakan efisien apabila tujuan bimbingan dan konseling, yaitu pengembangan diri konseli dapat segera dicapai dengan penggunaan sumber daya yang sedikit. Kegiatan manajemen bimbingan dan konseling dikatakan produktif apabila dapat menghasilkan keluaran baik secara kualitas maupun kuantitas. Kualitas dari layanan bimbingan dan konseling dapat dilihat dari tingkat kepuasan konseli yang mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Sedangkan kuantitas dari layanan bimbingan dan konseling dapat dilihat dari jumlah konseli yang mendapat layanan bimbingan dan konseling. Nah, tujuan-tujuan manajemen bimbingan dan konseling ini dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila memenuhi prinsip-prinsip manajemen. Nah, untuk prinsip-prinsip manajemen bimbingan dan konselingnya itu sendiri, yang pertama, efisien dan efektif, di mana artinya kesesuaian hasil antara layanan dengan tujuan yang ingin dicapai dari layanan bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal. Kemudian yang kedua, kepemimpinan yang efektif. Artinya, kepala sekolah atau yang di sini adalah pemimpin suatu sekolah perlu bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan dan mampu berkoordinasi dengan personil sekolah secara baik. Kemudian, kerjasama, di mana artinya ada hubungan kerjasama yang baik antar personil sekolah. Dan yang terakhir itu pengelolaan manajemen. Sistematika manajemen dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan evaluasi. Nah, kemudian fungsi manajemen bimbingan dan konseling ini terdiri dari perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, dan pengendalian atau controlling. Yang pertama itu adalah perencanaan atau planning. Kegiatan konselor dalam menyiapkan dan menetapkan sasaran, tujuan, materi, metode, waktu, tempat, dan rencana penilaian dari kegiatan bimbingan dan konseling yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, dalam kegiatan perencanaan ini terdiri dari analisis kebutuhan siswa, analisis situasi dan kondisi sekolah, penentuan tujuan, penentuan jenis, teknik, dan strategi kegiatan, penentuan waktu dan tempat kegiatan, serta penentuan fasilitas anggaran biaya. Kemudian yang kedua itu adalah organizing atau pengorganisasian, yaitu upaya mengatur tugas orang-orang dalam suatu organisasi secara tepat dan menjaga hubungan antar orang tersebut sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengorganisasian kegiatan bimbingan dan konseling memiliki peran kunci dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Hal ini dikarenakan dengan pengorganisasian yang tepat dapat memberikan arah dan pedoman posisi masing-masing pelaksanaan bimbingan dan konseling. Adanya pembagian tugas yang jelas, profesional, dan proporsional dalam membuat setiap petugas dapat memahami tugasnya dan menumbuhkan hubungan kerjasama yang baik. Selain itu, pengaturan tugas yang tepat dengan kemampuan dan karakteristiknya membuat tidak terjadinya kesalahpahaman. Nah, kemudian yang ketiga itu ada actuating atau pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan kegiatan yang paling utama dalam kegiatan manajemen. Pelaksanaan menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang lain dalam suatu organisasi. Artinya, pelaksanaan merupakan upaya dalam mewujudkan perencanaan menjadi kenyataan dengan berbagai pengarahan. Pelaksanaan adalah seluruh kegiatan atau upaya dalam memotivasi konselor dalam menggunakan cara, pendekatan,
teknik, metode dalam mencapai tujuan bimbingan dan konseling secara efektif dan efisien. Pelaksanaan bimbingan dan konseling mengarah pada pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang telah direncanakan. Dalam hal ini terkait dengan layanan-layanan BK dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling meliputi orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran penguasaan konten, bimbingan kelompok, konseling perorangan atau individual, konsultasi dan mediasi. Sedangkan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling meliputi himpunan data, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, instrumentasi bimbingan dan konseling, dan juga alih tangan kasus. Nah, dan yang terakhir adalah controlling atau pengendalian. Pengendalian di dalam manajemen bimbingan dan konseling disebut dengan evaluasi. Evaluasi adalah fungsi manajemen yang terakhir, yaitu kegiatan yang dikendalikan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaannya. Evaluasi terkait dengan bagaimana mengawasi dan mensupervisi kegiatan bimbingan dan konseling. Apakah pelaksanaan bimbingan dan konseling sesuai dengan program yang telah dibuat? Nah, evaluasi adalah kegiatan pemantauan, pengontrolan, penilaian, pelaporan, dan penindaklanjutan setiap rencana kegiatan bimbingan dan konseling terhadap tujuan yang ditetapkan. Pengendalian atau evaluasi program bimbingan dan konseling digunakan untuk menciptakan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh petugas bimbingan dan konseling. Kemudian juga untuk mendorong petugas bimbingan dan konseling dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian memperlancar dan mengefektivitaskan pelaksanaan program yang telah direncanakan. Nah, evaluasi ini sendiri meliputi pencatatan hasil kerja dan kinerja organisasi, menetapkan standar kinerja, mengukur dan menilai hasil kerja dan kinerja organisasi, dan juga mengambil tindakan perbaikan dan pengembangan. Nah, jadi dalam pelaksanaan manajemen BK di sekolah dan implikasinya, di mana manajemen merupakan serangkaian pengaturan atau pengorganisasian untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan kata lain, bahwa manajemen merupakan serangkaian kegiatan di mana diperlukan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan demi tercapainya satu tujuan tertentu. Dalam pengaplikasiannya terhadap kegiatan bimbingan dan konseling, maka dapat diambil suatu dasar pengelolaan layanan bimbingan dan konseling yang merujuk pada konsep dasar dan fungsi-fungsi manajemen, agar layanan bimbingan dan konseling tertata dan berjalan dengan rapi demi mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu mengoptimalkan peserta didik agar dapat mengarahkan, mengatur, serta memahami akan dirinya, juga dapat mengambil keputusan secara mandiri namun terarah dan tepat. Pengelolaan layanan bimbingan dan konseling berbasis manajemen sangatlah diperlukan dalam pengaplikasiannya. Layanan bimbingan dan konseling dapat mengacu kepada fungsi-fungsi pokok manajemen agar layanan bimbingan dan konseling tertata dan berjalan dengan rapi. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai pelaksanaan manajemen BK di sekolah dan implikasinya bagi pengembangan layanan BK di sekolah. Mohon maaf apabila terdapat perkataan yang keliru atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.